Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur karena pagi ini Tuhan anugerahkan lagi bagi kita. Dia mengundang kita untuk bersekutu bersama-sama. Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyabar. Kasih setianya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Mari kita mengagungkan Dia, kita meninggikan namanya, dan biarlah kasih-Nya memenuhi hidup kita, dan roti hidup yaitu firman-Nya yang Dia berikan bagi kita terus menjadi penopang kehidupan kita. KPPK 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan nyanyikan bersama-sama, Kristus Tuhan Raja Damai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kristus Tuhan Raja dunia, Ia bertahta di atasnya. Dari segala jurusan, umat semua muliakan Dia. Bangsa-bangsa, raja-raja, serta umat di dunia, mari datang menyembah Dia, sembah sujud hadapan-Nya. Semua lidah puji Dia dengan segenap hatinya. Anak-anak masyurkan Dia, dan lengkaplah pujiannya. Dengarkanlah nas pembimbing kita untuk hari ini yang terambil dari Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita saat ini kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan tetap menyatakan kasih setianya selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian KPPK nomor 77 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, puji Yesus. Puji Yesus.
puji bala tentara sorga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bak Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku. Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kesesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Puji Yesus penebusku. Malak sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkannya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan. Kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan segala zaman, kita mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan dalam rumusan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jones. Bapak Ibu yang dikasihi diberkati Tuhan, mari sekalian kita kembali tundukkan kepala. Kita akan menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Oleh anugerah-Mu Bapa, kami semua umat-Mu pagi ini kembali bersyukur bahwasannya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya dan senantiasa nyata hadir di tengah kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk segala pimpinan penyertaan Tuhan bagi kehidupan setiap kami sepanjang minggu ini. Dan kami pun mengakui Tuhan bahwa kami tidak luput dari kesalahan perbuatan yang melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan, dan tutur kata kami. Karena itu kami mohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa salah kami. Karena itu Bapa, kuduskan, sucikan kami,
sehingga pagi ini kami kembali layak di hadirat-Mu. Kami percaya firman-Mu, bahwa jikalau kami mengakui dosa kami, maka Engkau setia mengampuni mencucikan kami dari segala dosa salah kami. Karena itu kami percaya Bapa, hari ini, pagi ini pun kami, Tuhan, ampuni sertai. Berdoa dan bersyukur untuk seluruh pertolongan Tuhan di dalam pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, sehingga seluruh aktivitas kegiatan pelayanan Tuhan telah tolong dan pimpin. Bersyukur Tuhan untuk seluruh pertemuan yang kami boleh lakukan bersama-sama dengan pengurus gereja yang Tuhan sudah anugerahkan buat seluruh jemaat boleh ada. Karuniakan ya Bapa, di dalam seluruh penata layanan ini, kerjasama yang baik, kesatuan hati, di dalam menjalankan setiap tugas dan panggilan Tuhan, sehingga setiap hal yang Tuhan telah percayakan dan anugerahkan untuk kami sebagai badan pengurus gereja lakukan, kami mampu melakukannya dengan setia dan dengan penuh tanggung jawab. Kami akan melakukannya. Karena itu ya Tuhan, beri kami kesatuan hati kerjasama yang baik, sehingga semua hal yang kami lakukan akan dapat kami kerjakan bersama-sama. Kami terus mendoakan kehadiran Tuhan untuk seluruh upaya pembangunan gereja kami Tuhan. Bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang saat ini sedang direncanakan untuk penyelesaian pembangunan. Kebutuhan dana yang masih kami butuhkan, kami terus menyerahkan ke hadapan Allah. Bapa, karuniakan kami seluruh jemaat Tuhan, hati yang terus rela untuk tetap mendukung seluruh pekerjaan Tuhan ini, melalui kebutuhan material, kebutuhan dana. Kiranya apapun yang kami akan upayakan bersama dengan seluruh panitia, Allah memberkatinya, sehingga setiap hal yang kami akan lakukan bersama-sama boleh dapat terlaksana hingga penyelesaian pembangunan rumah ibadah ini selesai. Bapak tetap berdoa untuk pengurusan yang kami sedang lakukan, baik beberapa kelengkapan data yang masih kami harus kerjakan dan buat, demikian pula Bapak untuk berbagai hal yang sedang kami kerjakan. Tuhan, Engkau kiranya menyempurnakan semua hal ini, sehingga semuanya dapat terrealisasi di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami yakin semuanya dapat terampung dengan baik. Terima kasih pula Bapa untuk kasih dan pimpinan Tuhan bagi seluruh jemaat yang boleh terus mengikuti secara aktif untuk semua pelayanan-pelayanan yang sudah terjadwal maupun yang situasional. Karuniakan Bapa bagi semua jemaat kami hati yang setia untuk terus dapat mengikuti seluruh aktivitas kegiatan penatalayan yang ada, sehingga melalui semua hal yang kami sedang lakukan ini, kami benar-benar boleh terus mengalami hubungan yang setia dengan Tuhan. Ada pertumbuhan kehidupan rohani yang terus Tuhan tambahkan dan tumbuhkan, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan terus menolong, sehingga setiap kami selaku jemaat yang ada di GKI Pospi Tanjung Bunga, kami dapat menjalani seluruh kehidupan kami dengan baik pula. Tuhan tuntun, Tuhan sertai, berkati dalam segala aktivitas hidup sehari-hari, sehingga melalui semua hal yang dikerjakan, nama Tuhan yang dimuliakan. Tetap memohon kepada Tuhan saat ini untuk semua upaya yang sedang dilakukan pemerintah dan juga bagi kami sebagai warga negara Indonesia untuk vaksinasi dari COVID-19. Tuhan, biarlah Engkau akan menolong semua hal yang sedang diupayakan, baik oleh seluruh badan pengurus gereja di tempat ini maupun pengurus gereja pusat, untuk melakukan vaksinasi bagi setiap jemaat kami. Tuhan kiranya akan terus memimpin, menyertai, menolong, sehingga semua hal ini akan dapat berjalan
di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami pun bersyukur hari ini di tengah persekutuan ibadah, kami bersama-sama akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran ini, urapi sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan boleh memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, dan di dalam kehidupan yang dijalani hari lepas hari ke depan ini, kami mau menyadari bahwa rumah Allah itulah keluarga kami, sehingga di dalamnya kami boleh terus saling membangun, saling menguatkan, dan akhirnya kami semakin boleh terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, dan kami terus memiliki relasi yang akrab satu dengan yang lain, karena kami adalah kesatuan di dalam kehidupan yang sungguh kami adalah rumah Allah. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami menaikkan seluruh permohonan ini kepada Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Dengan tetap berdiri, mari kita akan membaca bacaan bertanggapan. Bapak Ibu, mari kita membaca bacaan pertanggapan nomor 61, hari-hari Minggu Masa Sengsara bagian yang keempat. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Disilakan duduk kembali. Begitu banyak berkat Tuhan yang telah kita terima sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersyukur kepada Dia atas semua berkat yang sudah Dia berikan bagi kita. Mengiringi persembahan kita, kita akan naikkan pujian KPPK 212. Dan bagi Bapak Ibu
yang ingin menyerahkan syukurnya atau persembahan syukurnya boleh melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga bisa diserahkan di pastori. Hidup bagimu, ayat 1 dan 2. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendak-Mu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku, Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku, ku serahkan bagimu. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, hidup yang Engkau berikan kepada kami, seharusnya kami pakai untuk memuliakan Engkau. Dan itu sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Juga berkat-berkat bagi kehidupan kami, baik kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dalam pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyatakan syukur kami kepada Engkau. Kuduskanlah dan berkati, sehingga ini boleh menunjang atau mendukung semua penata layanan yang ada di dalam jemaat kami. Engkau juga mau memberkati pengurus yang mengelolanya, biarlah semuanya ini dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Jones Temadila. Dan tema kita hari ini adalah Rumah Allah, Rumahku. Namun sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan pujian KPPK 285, Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku. Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu. Deritamu dan kasih-Mu selalu ku mengingat. Ku bergemar dan bersaksi tentang anugerah-Mu. Kepada Bapak Pendeta Jones Temadila disilahkan. Dan Bapak Ibu, mari kita sehati berdoa bersama-sama
untuk membaca merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami semua umat-Mu telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami setiap kehendak dan kebenaran-Mu, sehingga hidup kami terus boleh mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca renungkan. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah, kami semua umat-Mu sedia mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, bagian firman Tuhan saya akan baca bagi kita dari kitab Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama dalam satu tema, rumah Allah, rumah kita. Itulah wujud gereja. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat definisi dari kata eklesia, Bapak Ibu bisa lihat, mengatakan kepada kita begitu jelas bahwa eklesia adalah dipanggil keluar. Ek itu berarti keluar, kemudian klesia dari kata kaleo berarti memanggil. Jadi eklesia itu Bapak Ibu berarti kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan ke dalam terang. Maksudnya dari dunia ini untuk dapat memuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus saya ketika membaca merenungkan bagian firman ini boleh mengajak kita untuk melihat bersama-sama akan kata gereja di sini yang saya pakai dan ungkapkan dengan sebutan bangunan rohani atau gereja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bila melihat dari definisi yang saya ungkapkan tadi atau yang Bapak Ibu baca tadi, kata eklesia jelas menunjukkan kepada kita bahwa gereja itu tidak ditujukan kepada bangunan fisik. Gereja adalah bait Allah yang tidak dibuat dengan tangan manusia. 1 Korintus 3 ayat 16-17 Bapak Ibu, jelas di sana mengatakan, bahkan Kisah Para Rasul 7 ayat 48 juga berkata. Nah, saudara, gereja adalah rumah tetapi bukanlah bangunan. Gereja adalah rumah tempat Allah bertahta, dan gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yakni Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusianya. Bapak Ibu dan saya, baik secara universal, secara lokal maupun individual. Nah, saudara, mari kita bersama-sama melihat kebenaran firman hari ini yang mengatakan bahwa gereja itu sesungguhnya adalah rumah Allah. Apa maksudnya? Saudara, Rasul Paulus di sini mau mengemukakan kepada kita gambaran jemaat itu sebagai rumah Allah, dan teks ini sangat kontras dengan keadaan jemaat Efesus yang dulu, Bapak Ibu. Kenapa mereka dulu, Bapak Ibu? Mereka hidup di luar Kristus.
Mereka hidup tanpa Allah di dalam hidup mereka. Bahkan Bapak Ibu, mereka adalah orang-orang yang dahulu mati di dalam dosa, kemudian juga mereka dikuasai roh-roh jahat dan berbagai hawa nafsu. Tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Kristus, mereka berjumpa dengan Kristus melalui pelayanan Rasul Paulus, Bapak Ibu, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang sungguh di mana Allah berkenan hadir di tengah hidup mereka. Demikian pula, Bapak Ibu, mereka menjadi tempat kediaman Allah yang kudus. Nah saudara, kalau demikian apa hubungannya dengan kita ketika kita belajar bagian firman ini? Saudara dan saya adalah bangunan rohani atau gereja Tuhan. Berarti saudaraku, kita adalah bagian yang sangat penting di dalam hidup dan kita punya tanggung jawab yang besar sebagai gereja Tuhan. Nah saudara, sebelum itu mari kita melihat dulu bagaimana sesungguhnya karakteristik bangunan rohani yang dinyatakan, diajarkan oleh Rasul Paulus bagi kita, sehingga kita memahami lebih dalam bagaimana kita ada di dalam komunitas gereja GKI Pospei Tanjung Bunga. Dan kita menjadi komunitas yang hidup bersama-sama, tetapi kita punya juga tanggung jawab ketika kita hidup dalam komunitas sebagai jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan di tempat ini. Nah saudara, yang pertama, karakteristik yang kita harus pahami bahwa sesungguhnya gereja ini dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Ayat 20a mengatakan yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Bapak Ibu. Mau menyatakan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa sesungguhnya ketika Yesus melayani Petrus di dalam Matius 16 ayat 18, Bapak Ibu, Yesus mengatakan bahwa aku akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Artinya Petrus, Bapak Ibu, berarti batu karang ya, karena Petrus yang berbicara kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang mau menunjukkan kepada Bapak Ibu dan saya sebagai seorang rasul. Petrus, dialah sesungguhnya menjadi perwakilan dari semua rasul. Sehingga Bapak Ibu, segala hal-hal yang diajar oleh para rasul, para murid Tuhan, termasuk Petrus dan lain-lain, dan kita boleh membaca, mengambil, mendengar melalui khotbah, melalui pembacaan firman Tuhan, itulah bagian yang sangat mendasar dan penting bahwa gereja itu dibangun melalui dasar para rasul dan para nabi. Nah saudara, mungkin menjadi pertanyaan juga bagi kita, bagaimanakah para nabi di dalam konteks perjanjian baru, sementara nabi itu ada di perjanjian lama. Nah saudara, Efesus 2 ayat 19a ini mau memberikan kepada kita maksud bahwa sebagai pembedaan tugas antara para rasul, saudaraku, rasul ini lebih ke arah meneruskan ajaran dan tradisi dari Tuhan. Boleh dikatakan bahwa para rasul memberitakan Injil, menyatakan kesaksian, sejarah, siapa Yesus dan seterusnya. Sementara para nabi, saudaraku, ini lebih ke arah menyampaikan pesan Allah secara khusus dalam situasi yang khusus di jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan ini menjadi bahagian yang kita dapat baca, kita dapat lihat, kita dapat dengar melalui kebenaran firman Allah yang memberi penjelasan begitu konkret bagi Bapak, Ibu, dan saya.
Yang kedua, tidak hanya dikatakan Bapak Ibu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, tetapi gereja juga itu dibangun dengan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat 20b dikatakan Bapak Ibu, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saudara, batu penjuru adalah sebagai bagian fondasi, tetapi peranannya lebih penting, saudaraku. Batu penjuru adalah batu yang paling kokoh dan berfungsi untuk memastikan ketepatan dan kekokohan seluruh bangunan. Nah, cara Rasul Paulus mengaitkan Kristus sebagai batu penjuru dengan para rasul dan para nabi sebagai pondasi, ini sungguh sangat selaras, saudaraku, dengan ayat 22 dikatakan firman Tuhan, di dalam Dia, Kristus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi saudara, jadi begitu konkret, selaras apa yang sungguh dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita, bahwa gereja itu dibangun di atas dasar melalui pengajaran para rasul dan para nabi. Demikian juga yang menjadi batu penjuru dasar gereja adalah Kristus Yesus sendiri. Nah saudara, selanjutnya mari kita melihat kalau gereja ini menjadi rumah Allah, apa maknanya bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, makna bagi kita ketika gereja adalah rumah Allah, mau mengindikasikan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa di dalam hidup kita, saudaraku, Anda dan saya sekali lagi adalah bangunan rohani, gereja Tuhan. Berarti saudara dan saya harus menunjukkan, dan di dalam hidup saudara ada kesucian. Nah saudara, kesucian bangunan rohani ini adalah kesucian yang menunjukkan bahwa kita adalah sebuah rumah suci, karena Allah yang maha suci bertahta dalam tempat yang suci. Saudara tetap ingat kebenaran ini. Itu sebabnya saudara kita selalu diingatkan tetap hidup di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam kekudusan dan jangan berbuat dosa lagi. Dan banyak hal yang membuktikan itu. Tidak hanya itu, saudaraku, firman Allah pun akan menjaga dan memelihara kesucian setiap bangunan rohani, setiap gereja Tuhan, saudara dan saya. Seperti dalam perjanjian lama, saudara ingat, bahwa Allah telah menentukan imam-imam Lewi untuk melayani di rumahnya. Dan saat ini pun, Bapak Ibu mari ingat, tentu saudara dan saya, sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, adalah imam besar, adalah imam yang berhak melayani Tuhan di dalam rumah Allah, di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai kesatuan keluarga Allah. Jadi saudaraku, ini menolong kita, mengingatkan kita, tidak hanya kita melihat bahwa kita menjadi rumah Allah, gereja Tuhan sebagai rumah Allah, tetapi ini mau menunjukkan juga kepada kita bahwa kita adalah kesatuan sebagai keluarga Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, gereja secara keseluruhan adalah membawa umat manusia berkumpul bersama sebagai keluarga Allah. Maksudnya, saudaraku, memiliki keterkaitan hubungan antara anggota satu dengan anggota yang lain dalam wujud kita sebagai satu komunitas atau satu keluarga. Dengan kata lain, Bapak Ibu, sebagai saudara
di dalam komunitas gereja Tuhan atau di dalam keluarga Allah, ini menunjukkan bahwa saudara dan saya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan di antara kita sebagai orang-orang yang adalah keluarga Allah, yang adalah bangunan rohani di mana Allah hadir di dalamnya. Dengan maksud saudaraku mau menunjukkan bahwa di dalam keluarga, anggota saudara dan saya merasa terbebas dari tekanan. Dan saudara dan saya memiliki ikatan yang kuat sebagai bagian yang mengikat bahwa kita ini adalah keluarga Allah. Kita adalah bangunan rohani. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menjadi orang-orang yang terus dapat memiliki hati yang terus hidup dan saling membangun, saling menguatkan, karena Allah hadir di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, tidak hanya itu. Ketika kita berbicara bahwa gereja sebagai rumah Allah, ini juga mengingatkan kita bahwa kita sebagai kesatuan tubuh di dalam komunitas gereja Tuhan. Nah saudara, sebagai tubuh, menekankan hubungan di antara tubuh. Saya percaya Bapak Ibu pernah membaca kitab Roma 12 ayat 4-5, 1 Korintus 12 ayat 12 juga bagaimana relasi dalam konteks sebagai satu kesatuan tubuh. Saudara, kita pun paham, siapapun Bapak Ibu, bahwa gereja memiliki satu kepala yang adalah Kristus sendiri. Dan saudara dan saya adalah anggota-anggota tubuhnya, yakni jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Nah saudara, yang menarik dari kesatuan kita dalam tubuh ini adalah bahwa fakta yang mendasar dari gereja yang adalah tubuh Kristus, saudaraku, bahwa tubuh hanya bisa digerakkan. Sekali lagi Bapak Ibu, tubuh hanya bisa digerakkan dan diarahkan oleh kepala. Dengan kata lain Bapak Ibu, tubuh harus dapat selalu bekerja sama sehingga apa yang menjadi tujuan yang Allah rencanakan oleh kepala dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga peran dari kemampuan masing-masing anggota tubuh itu sangat menentukan tercapainya tujuan tersebut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memahami ini, maka ini juga mengarahkan kita kepada satu hal yang penting, bahwa ketika kita memahami gereja adalah rumah Allah, berarti kita menjadi bagian yang terus hidup di dalamnya. Nah saudara, sebelum kita melihat bagaimana kehidupan di tengah dunia ini, dan kita tidak hanya menjadi bagian bangunan rohani yang senantiasa terus hidup di dalam Tuhan, saudaraku, maka kita juga harus melihat, memahami karakteristik yang kedua, bagaimana gereja atau bangunan rohani itu sesungguhnya. Saudara, yang kedua, bahwa gereja dibangun dengan Kristus sebagai kepala, kemudian juga saudaraku, kita harus pahami gereja juga memiliki sasaran yang jelas. Di dalam ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Saudara mau menunjukkan dan mau memberi kepada saudara dan saya sebuah penegasan bahwa gereja dibangun dengan menyeluruh, dengan rapi dan berkelanjutan, saudaraku.
Apa maknanya? Maksudnya bahwa setiap saudara dan saya yang percaya Kristus itu berkumpul dalam satu tempat menjadi satu bangunan rohani, saudaraku. Atau dengan kata lain bahwa setiap kita dalam komunitas jemaat lokal, katakan di Tanjung Bunga ini, kita boleh bergabung bersama-sama dengan jemaat kita yang lain, katakanlah di pusat GKI Makassar, untuk membentuk sebuah gereja atau bagian gereja yang universal, di mana Bapak Ibu tidak boleh ada satu anggota pun yang tidak berperan. Ini penting Bapak Ibu di dalam panggilan bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Nah saudara, Paulus mengingatkan kepada kita bahwa keragaman seringkali menghasilkan kerumitan dan kekacauan. Sehingga Paulus mau menekankan kepada kita, sebagai rumah Allah, saudaraku, maka di dalam Kristus semua bagian disusun secara rapi. Dengan kata lain, bahwa kesatuan di dalam Kristus harus menjadi alasan kuat bagi kesatuan gereja agar jauh lebih kokoh dari keragaman yang ada maupun kesatuan yang diciptakan oleh faktor lain, karena kita adalah komunitas orang-orang kudus, menjadi keluarga Allah, dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita memahami karakter-karakter gereja ini, maka hal yang ketiga yang harus kita lakukan bagi diri kita, apa itu Bapak Ibu? Saudara, sebagai gereja yang hidup, sebagai gereja yang terus ada di tengah komunitas, bersama-sama di dalam kesatuan jemaat GKI Pospe Tanjung Bunga, saudara, saya mengajak kita dan mengingatkan kembali, saudara, status saudara dan saya sudah menjadi baru. Artinya Bapak Ibu, ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang sungguh percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, berarti Bapak Ibu kita punya status yang baru sebagai jemaat yang menjadi kawan sewarga dari orang kudus, menjadi anggota-anggota keluarga Allah. Dan lebih lagi Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa sebagai bangunan rohani, Bapak, Ibu, dan saya memiliki peran dan tanggung jawab. Untuk apa? Bahwa setiap saudara dan saya adalah penopang kebenaran. Saudara dan saya adalah tiang penopang kebenaran. Saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini, dan kiranya ini menjadi bagian yang terus kita ingat dan kita akan buat kerjakan, karena ini bicara tanggung jawab Bapak, Ibu, dan saya. 1 Timotius 3 ayat 15 mau mengatakan demikian, firman Tuhan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, mau mengatakan kepada kita sekalian sebagai gereja Tuhan bahwa kitalah tiang penopang kebenaran, saudaraku. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan dan mempertahankan kebenaran firman Allah di dalam hidup kita. Bahkan saudaraku, di tengah komunitas yang ada ini, Anda dan saya adalah bilangan
dari Gereja GKI Pospei Tanjung Bunga, ketika saudara dan saya memiliki visi dan misi yang sudah kita pahami dan kita lihat, kita sudah dengar, maka saudaraku, biarlah ini kita pahami dengan sungguh-sungguh sebagai bagian yang ada dalam komunitas jemaat, sehingga Bapak Ibu ketika kita memahami, maka kita akan melakukan dan mewujudkannya sehingga ini boleh terwujud terus di dalam kehidupan dan pertumbuhan gereja kita di tempat ini. Nah, saudaraku, ternyata ketika kita menjalani hidup, ada hal yang penting yang saya mau ungkap berhubungan dengan tanggung jawab sebagai gereja adalah rumah Allah dan kitalah gereja itu sendiri. Nah, saudara, yang saya mau tekankan bagi kita adalah bagaimana kita membangun sebuah bangunan yang terus di dalamnya ada pertumbuhan. Yang di dalamnya, saudaraku, ada relasi yang terus-menerus terbangun. Tidak hanya sesama kita, tetapi relasi kita dengan Allah. Saudara, jemaat yang ada di Efesus, mereka tadinya memiliki keterpisahan secara horizontal antara satu dengan yang lain selaku jemaat Tuhan. Apalagi Bapak Ibu sebagai umat Allah, mereka terpisah dalam hubungan vertikal. Tetapi ketika mereka memahami kebenaran dan hidup di dalam Kristus, maka mereka sungguh menjadi orang-orang yang tidak lagi mengalami perseteruan, tetapi mereka menjadi orang-orang yang dipersatukan, menjadi kesatuan yang begitu kuat. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari kita ke dalam hidup kita untuk memahami dan untuk melihat hal-hal apa saja yang patut dan penting untuk kita buat, untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai komunitas jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, dan kita memahami bersama-sama bagaimana sesungguhnya relasi kita dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat gambar yang ada Bapak Ibu. Gambar ini memperlihatkan kepada kita bahwa Allah itulah yang paling atas. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu, Roh Kudus yang mau menunjukkan kepada saudara dan saya akan kehadiran Allah. Sementara Bapak Ibu dan saya sebagai jemaat, sebagai pemimpin umat, sebagai pelayan Tuhan, dengan iman dan keyakinan kita akan Kristus yang sungguh kita sudah miliki, yang sungguh kita sudah alami, sehingga kita menjadi bahagian disebut sebagai bangunan rohani, gereja Tuhan, umat Tuhan, orang-orang percaya Kristus. Dengan iman kita datang memuji menyembah Allah melalui aktivitas rohani kita, melalui aktivitas kekristenan kita. Apakah itu ibadah minggu, ataukah ibadah komisi-komisi, ataukah ibadah-ibadah lainnya, doa, dan seterusnya. Nah saudara, ketika kita melakukan seluruh aktivitas, inilah wujud respons kepada Tuhan. Inilah bagian yang harus kita nyatakan dan harus kita buat di dalam kehidupan kita. Bahwa aktivitas kita sebagai gereja Tuhan, di dalam kita meresponi Tuhan melalui bentuk ibadah-ibadah yang kita ikuti atau kegiatan-kegiatan gerejawi yang Bapak Ibu dan saya lakukan, ini akan menolong Bapak Ibu dan saya, ini akan membawa Bapak Ibu dan saya untuk terus memahami sesungguhnya Allah itu menjadi pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kerohanian Bapak Ibu dan saya,
Sehingga ini memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena Allah menjadi penentu dari setiap kehidupan Bapak Ibu dan saya, dan di dalam aktivitas spiritual kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Kristus, sebagai bangunan rohani, sehingga di dalamnya kita boleh terus dapat memuji, menyembah Allah, membangun relasi dengan Allah, dan kita terus boleh bertumbuh di dalam iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu mau mengajarkan kita sesungguhnya bahwa ketika kita melakukan seluruh wujud ibadah kita di dalam kita sebagai kesatuan tubuh Kristus, apalagi kita menjadi bahagian yang disebut tadi bangunan rohani, maka Bapak Ibu ketika kita melakukan segala aktivitas kita di dalam ibadah atau kegiatan-kegiatan rohani lainnya, maka Allah akan merespon setiap aktivitas saudara dan saya lakukan. Dalam wujud apa Bapak Ibu? Dalam wujud bahwa kehadiran Allah itu akan nyata. Nah Bapak Ibu akan bertanya kepada saya, bagaimana wujudnya Pak Pendeta? Saudara, wujud kehadiran Allah itu sungguh nyata, bahwa berupa kehadiran Roh Kudus yang akan memberikan kepada Bapak Ibu dan saya pengalaman-pengalaman iman, pengalaman-pengalaman pribadi kepada setiap saudara dan saya, sehingga Bapak Ibu, ketika saudara dan saya mengalami bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya, Allah menyatakan kuasa-Nya, Allah menyatakan pertolongannya di dalam hubungan relasi itu, maka inilah Bapak Ibu, respon timbal balik seperti ini. Kita sebagai gereja Tuhan, sebagai bangunan rohani Allah, dan Allah yang kita sembah, yang kita puji, tinggikan, muliakan, kita boleh dapat mengalami ini, dan ini membangun bagaimana relasi rohani kita akan menjadi utuh. Nah saudara, apa dampaknya? Ketika kita memiliki keutuhan di dalam kita menyembah Allah, di dalam kita melakukan segala aktivitas, kita sebagai orang-orang yang percaya Kristus, orang Kristen yang sungguh-sungguh kita melakukannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman, maka saudara dan saya akan mengalami bagaimana proses hidup yang Tuhan bangun dan bentuk. Saudara, kita gereja Tuhan akan menjadi utuh. Utuh sebagai apa? Utuh sebagai sebuah tubuh di mana saudara dan saya kita menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan. Dalam konteks gereja sebagai wujud kerajaan Allah, maka saudara dan saya adalah bagian yang boleh menjadi rakyat, sementara Allah adalah raja. Dalam konteks kita sebagai kesatuan tubuh saudaraku, maka saudara dan saya sebagai jemaat adalah tubuh, dan Allah yang saudara dan saya sembah, dialah menjadi kepala kita. Ketika saudara dan saya hidup di dalam persekutuan yang indah, relasi yang akrab, yang terus-menerus kita bangun, maka yakinlah Bapak Ibu, Roh Kudus akan terus berkarya bagi kita, membangun hidup kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga apa yang dikatakan firman Tuhan Bapak Ibu, akan bangunan itu akan rapi terbangun, rapi tersusun untuk menjadi terus sempurna di dalam Kristus. Saudara, mengakhiri bagian firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama juga coba mengevaluasi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saya selaku hamba Tuhan banyak kali
mengalami hal-hal yang sungguh-sungguh mendukakan saya. Karena kita pun tanpa sadar kadang melakukan hal ini. Saudara, apa yang saya maksud? Semua hal Kristus sudah nyatakan bagi kita, bahkan Kristus sedang menyatakan untuk kita buat, kita terus lakukan sebagai bagian yang harus terwujud sebagai respon kita selaku jemaat Tuhan. Tetapi sangat disayangkan, saudaraku, bahwa sebagian orang Kristen, saudara dan saya mungkin mengenal, mungkin tahu, di antara kita secara tidak mau secara aktif terlibat di dalam proses pembangunan rumah Tuhan. Saudara, sekali lagi, di antara kita mungkin hingga saat ini tidak mau secara aktif terlibat di dalam proses membangun tubuh kita sebagai bagian dari bangunan rohani Tuhan. Saudara, mari bersama-sama kita melihat dan kita memahami. Ibadah bukan sebuah rutinitas kosong, saudaraku, yang tidak membawa kita lebih dekat dengan Allah dan sesama melalui karya penebusan Kristus. Tetapi saudaraku, mari kita sadari, justru ibadah inilah ketika kita buat, kita lakukan, kita kerjakan, akan menumbuhkan iman kita, sehingga kehidupan kerohanian kita terus akan bertumbuh. Kita akan menjadi dewasa dan kita akan terus disempurnakan di dalam Kristus. Mari kita melakukan, kita mengerjakan seluruh tanggung jawab kita ketika kita memahami bahwa kita adalah gereja. Bagaimana mungkin Allah akan hadir dan tinggal di dalam kehidupan kita kalau Ia mendapati kita tidak aktif untuk mau terus hidup dalam kita membangun kehidupan iman kita. Demikian pula ketika Dia yang kita sebut sebagai Allah yang harus menempati hidup kita ketika kita tidak terbuka dan kita mau melakukan hal-hal yang terus mendukakan, bahkan menyakiti hati Tuhan. Saudara, hari ini mari kita punya hati yang baru, tekad komitmen yang baru, bahwa sebagai gereja yang sudah dibaharui, yang sudah dimerdekakan dari perbuatan dosa, dari kuasa, mari kita menguji, mari kita kembali untuk terus disempurnakan sehingga hidup kita terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus meneguhkan, terus menuntun, bahkan terus menolong mengajar kami. Biarlah kebenaran malam pagi ini Tuhan akan tetap menuntun menyertai setiap kami, dan kami dapat mampu mengerjakan, melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan untuk kami buat sebagai bangunan rohani Allah, sebagai gereja yang hidup, yang telah sungguh diselamatkan melalui karya pengorbanan Kristus. Bapa, mampukan semua kami, jemaat-Mu yang ada di gereja ini, GKI Pospe Tanjung Bunga, sehingga kami terus memiliki hati dan semangat untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan juga pada kesempatan ini untuk seluruh kesiapan jemaat Tuhan akan menerima sakramen perjamuan kudus di ibadah Jumat Agung pada bulan April nanti. Anugerahkan Tuhan pimpinan, kasih, kuasa, dan penyertaan-Mu,
sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat mempersiapkan diri di dalam seluruh perayaan akan pengorbanan Kristus dan boleh bersyukur untuk merayakan akan kebangkitan Kristus melalui Paskah. Tuhan terus sertai, Tuhan terus berkati seluruh badan pengurus yang melayani, seluruh jemaat Tuhan yang setia di dalam seluruh kehidupan dan karya mereka. Tuhan akan tetap menyertai, memberkati. Demikian seluruh permohonan ini, kami bersyukur sekali lagi karena firman-Mu hidup dan terus memberi hidup bagi kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di minggu ini. Dengan kasih saya mohon kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama menyanyikan pujian doksologi dengan sungguh-sungguh. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sekalian boleh bersama-sama beribadah, dan saya yakin percaya Bapak Ibu semua tetap setia di dalam seluruh kehidupan untuk terus hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kami Badan Pengurus mengingatkan kita sekalian untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan kita di bulan yang akan datang, yakni untuk seluruh pelayanan ibadah dalam rangka Jumat Agung bulan April awal, dan juga ibadah dalam rangka Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mohon dukungan doa dan persiapan-persiapan kita sekalian untuk dapat mengikuti seluruh pelayanan ini, dan doakan untuk semua yang melayani Tuhan menolong. Demikian pula Bapak Ibu, mari terus kita setia di dalam seluruh penata layanan yang ada. Sekali lagi Bapak Ibu, pelayanan-pelayanan kita yang kita bisa ikuti dengan siap, yakni ibadah-ibadah dalam rangkaian ibadah Zoom. Mari Bapak Ibu tolong berikan semangat dan mendorong anak-anak kita untuk tetap sedia untuk beribadah melalui ibadah Sabtu ceria setiap hari Sabtu, ibadah remaja kita tiap Minggu sore, ibadah pemuda Sabtu malam,
Demikian juga ibu-ibu bagi ibadah komisi wanita tiap Jumat dan juga ibadah secara rutin doa Rabu. Mari kita tetap setia mengikuti semua kegiatan ini. Biarlah melalui setiap hal yang kita boleh ikuti dalam semua kegiatan pelayanan ini, kita boleh terus bertumbuh, maju, dan kita tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.